GF Next Gen presents Worship from Home for Kids. Hai, welcome. Adik-adik sekalian, welcome to Worship from Home for Kids. You are loved. Semuanya. Hari ini Kak Yolanda ditemenin sama Kak Vicky. Halo. Dan Kak Iswara. Super talented Kak Iswara yang main keyboard ya. Nah, adik-adik semua, kita hari ini mau worship from home and worship from the heart. Nah, sebelum kita mulai, kita mau doa sama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini Kau ciptakan sungguh indah untuk kami semua. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, untuk mama papa, untuk kakak adik, untuk teman-teman kami semua yang kami sudah lama nggak ketemu. Kami mungkin kangen sama mereka Tuhan, tapi kami percaya Engkau melindungi mereka semua. Dan juga lindungi mama opa, kakek nenek, kemudian lindungi bapak ibu guru, berkati semua orang-orang ini Tuhan. Berkati kami ingin memuji menyembah namamu hari ini, dan kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan semuanya. Hari ini kita percaya adalah hari yang sungguh indah dan hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini kan hari Minggu. Happy Sunday semuanya. Tolong adik-adik bisa ngomong sama mama papa, sama kakak adik di sekitarnya. Bilang Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Nah, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Kita semua bersuka cita dan kita mau memuji Tuhan sama-sama ya. Yuk, kita bernyanyi bersama dengan kakak-kakak yang ada di sini. Bersukaria,
dengan sukacita. Yuk ikutin kakak-kakak semua ya. Kita memuji Tuhan. And let's dance together. Come on. Yuk semuanya ikutin kita. Na 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 Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Adik-adik, Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Jadi kita harus terus melekat pada Tuhan, berdoa pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan semuanya. Amin. Yuk kita hari ini mau katakan pada Tuhan bahwa Dialah pokok anggur dan kita carang-carangnya. Ikutin Kak Yola sama Kak Vicky ya. Yesus pokok, kita carangnya. Kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya.
semua. Nah sekarang kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Kita mau undang Yesus untuk hadir dalam hati kita semua. Kita mau berlutut, kita mau menyembah Dia. Dan hari ini Kak Aiko akan lead worship untuk adik-adik semua. Teman-teman, mari kita buka hati kita. Kita sembah Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus adalah kekuatan saat kita lemah. He is my all in all. Let's worship Him. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your name. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, thank you for your love. We want to know you more. Buka telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk, sekarang kita mendengarkan firman dari Kak Yuli. Halo semuanya, apa kabar? Di sini ada Kak Yuli. Hari ini aku bakal bawain firman Tuhan buat kalian semua. Nah, semuanya udah boleh duduk manis ya. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita ambil Alkitabnya. Karena kita mau sama-sama nyanyiin lagu yang biasanya kita nyanyiin kalau lagi ada di Awesome Kids. Kita mau angkat sama-sama ya, tinggi-tinggi. Yuk, kita nyanyikan bareng-bareng lagu yang biasanya kita nyanyiin. 1, 2, 3. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, sebelum mulai firman hari ini, kakak mau tanya nih, masih pada inget nggak ayat hafalan bulan ini? Coba kasih tahu kakak ayat hafalannya apa? Bener banget, ayat hafalannya adalah Kolose 3 ayat 23. Nah, kita sama-sama mau buka ya di Alkitab Kolose 3 ayat 23. Semuanya udah pada dapat? Kalau udah yuk kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada mau pakai gerakan? Boleh. Yuk, semuanya boleh berdiri dulu. Kita sama-sama mau pakai gerakan. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yeay, kita semuanya pada pinter-pinter ya, kalian hebat. Oke, sekarang kita mau mulai nih firman hari ini. Dan sebelum mulai, kakak mau tanya, kalian masih ingat nggak kemarin kan Kak Debo ceritain tentang Nabi satu ini? Ini Nabi siapa ya? Bener banget, ini tuh Nabi Musa. Kalau misalnya kalian ingat, Kak Debo bilang nih waktu minggu lalu, cuk. Nabi Musa naik ke atas gunung Sinai. Nah, di atas gunung Sinai, Nabi Musa kasih tahu tuh ke banyak umat Israel. Dia kasih tahu apa ya? Ternyata dia kasih tahu 10 perintah Allah. Nah, kakak mau tanya, kalian masih ingat nggak 10 perintah Allah yang minggu lalu Kak Debo udah ceritain? Kasih tahu kakak satu aja. Bener, salah satu dari 10 perintah Allah adalah kita harus menyembah Tuhan dengan rasa hormat. Makanya kalau misalnya kita lagi doa di malam hari, kita harus doa dengan hati kita dalam keadaan tenang dengan rasa hormat juga ya buat Tuhan Yesus. Kalian pinter-pinter semuanya. Kita mau buka sama-sama dulu ayat untuk firman hari ini ya. Yuk kita sama-sama buka di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Udah dapat semuanya? Kalau udah dapat, yuk kita baca sama-sama dulu ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kemarin kan di minggu lalu Kak Debo udah kasih tahu nih kalau misalnya Nabi Musa datang bawa 10 perintah Allah biar kita bisa menaatinya. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya 10 perintah Allah dengan 2 perintah yang tadi Tuhan Yesus kasih buat kita? Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus sudah berkorban hidup buat kita, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan naik ke surga, seperti yang kita rayakan 2 minggu lalu. Sebenarnya Tuhan Yesus juga mau kasih tahu ke kita kalau dia sangat mengasihi kita dan dia kepingin kalau kita juga bisa mengasihi dia dan mengasihi sesama kita. Karena itulah Tuhan Yesus kasih 2 perintah yang tadi, di mana dia mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, dan dia juga mau kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
Nah, apa hubungannya sama 10 perintah Allah? Hubungannya adalah ketika kita mau mengasihi Tuhan dan kita mau mengasihi sesama kita pasti mau melakukan 10 perintah Allah. Contohnya apa? Contohnya nih, kalau kita sayang sama Tuhan, kita pasti mau doa ke Tuhan dengan kusuk, dengan hormat setiap malam. Kita mau setiap hari Minggu datang ke gereja. Dan ketika kita mau mengasihi sesama kita juga mau dengerin papa mama kalau bisa papa mama kasih tahu. Kita juga mau sayang ke kakak adik, kita nggak mau ngambil barang orang lain, maupun kita mau bersyukur untuk setiap yang Tuhan kasih. Itu semua kita lakukan karena kita mau mengasihi. Dan kenapa kita mau mengasihi? Seperti yang tadi kakak bilang, karena Tuhan Yesus sudah duluan mengasihi kita. Karena gitu kita juga mau mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan Yesus sebagai bentuk kasih kita untuk Dia, sebagai bentuk kita mau membalas setiap cinta kasih yang Tuhan Yesus sudah berikan. Nah adik-adik, jadi sekarang udah ngerti ya kenapa kita lakuin 10 perintah Allah? Karena kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan kenapa kita mau mengasihi Tuhan dan sesama? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu. Nah, demikian firman hari ini. Sebelum aku tutup, kita doa bareng dulu ya. Yuk kita doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami belajar Tuhan bahwa kami ingin mengasihi-Mu lebih lagi, kami ingin mengasihi sesama kami lebih lagi dengan melakukan setiap perintah yang Engkau berikan bagi kami. Dan Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah mengasihi kami lebih dulu. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman, adik-adik jangan kemana-mana dulu ya. Soalnya habis ini akan ada Kak Odi yang akan bawain kreativitas. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, terima kasih ya, tadi udah pada pinter banget nih duduk manis untuk dengerin firmannya. Nah sekarang kira-kira ada yang bisa tebak nggak nih kita mau ngapain? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Apa-apa? Ada yang teriak kenceng banget? Iya, betul banget, kita habis ini mau bikin activity. Nah jadi para moms boleh minta bantuannya ya untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas putih, origami, spidol, pensil warna, gunting, selotip, dan yang terakhir, benang. Cara membuatnya adalah pertama ambil kertas putih dan spidol. Kemudian, gambar awan. Nah, bila awannya sudah selesai, kita gambar pelangi di pojok kanan atas. Yeay, udah jadi deh. Nah, kalau udah jadi seperti ini, adik-adik bisa mewarnai pelangi yang ada di pojok kanan atas ini menggunakan pensil warna tadi. Nah, sudah selesai, udah cakep banget ya warna pelanginya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan tulis ayat hafalan yang udah adik-adik hafalin selama 1 bulan ini di tengah-tengah dari awan ini. Masih inget nggak? Ayo, ayat hafalannya apa? Kita tulis sama-sama ya untuk ayat hafalannya. Dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yeay! Adik-adik pintar banget hafalnya ya. Step berikutnya adalah menggunting. Jadi adik-adik harus menggunting dari gambar awan ini. Nah, para moms, mohon bantuannya ya untuk menggunting. Nah, kalau udah selesai menggunting, kita lanjut nih dengan kertas origami yang tadi. Kita mau bikin hati. Gimana tuh cara bikinnya? Nah, tinggal kita lipat 2 origaminya seperti ini. Kemudian kita menggunakan pensil
pensil, kita gambar setengah hati. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita ambil lagi gunting dan kita gunting hatinya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita buka deh. Tara, jadi deh hati. Nah, aku udah bikin beberapa lainnya dengan menggunakan kertas origami yang lain. Adik-adik bisa langsung bikin juga ya. Jadi di sini kita akan menggabungkan awan dan juga hatinya. Langkahnya gampang banget nih, adik-adik. Tinggal membalikan awannya, kemudian kita susun dulu untuk benangnya. Nah, kira-kira seperti ini. Bisa dilihat untuk benang yang di tengah itu lebih pendek dibandingkan benang yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian dari benang ini tinggal diselotip. Nah, setelah selesai diselotip, kita tinggal pasang hati yang sudah kita buat tadi. Nah, hatinya tinggal dibalik, kemudian diletakkan di bawah talinya. Kalau sudah selesai, tinggal dibalik. Dan jadi deh. Simple kan? Yeay adik-adik, semua udah selesai ya untuk ngerjain activity-nya. Nah, jadi sekarang adik-adik bisa dengan mudah nih untuk menghafal ayat hafalan di bulan ini, yaitu dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, activity ini juga adik-adik bisa pajang di kamar masing-masing. Selain itu, ada yang tahu nggak nih gambar pelangi di sini artinya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu? Nah, jadi gambar pelangi di sini artinya adalah God's promise, di mana Tuhan Yesus itu selalu menjanjikan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, jangan lupa ya, adik-adik tetap di rumah aja. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajarnya. Sama satu lagi, jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Oke, kalau dari aku, sekian itu aja. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengulangi ayat hafalan di bulan ini. Ayat hafalan di bulan ini adalah dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah teman-teman, kita ulangi sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah ayat hafalan kita di bulan ini. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, itulah ayat hafalan pada bulan ini. Dihafal ya. Worship from home telah selesai. Yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas worship from home hari ini. Berkati kami supaya kami menjadi anak yang taat dan mencintai-Mu lebih lagi. Berkati kami sekeluarga dan berikan kami kesehatan. Berkatilah mereka yang membutuhkan dan sembuhkanlah mereka yang sakit. Kami berdoa agar wabah virus corona ini segera berlalu. We love you Jesus. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Thank you adik-adik sudah join worship from home pada hari ini. See you next time. God bless you. Bye.
Jangan lupa untuk cuci tangan minimal 20 detik. Gosok, jangan lupa pakai sabun. Juga harus rutin makan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk menjaga kesehatan kita sehingga badan kita kuat menghadapi semuanya. Sabar ya adik-adik, di masa sekarang ini pasti nanti bisa main lagi di luar, bisa jalan-jalan ke mall, bisa pergi sekolah lagi. Mari kita nantikan pelangi seperti janji Tuhan. Sekian dulu, sampai minggu depan. Please like and subscribe.